Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas ya, banyak sekali yang saya baca tentang sinking fund. Nah, saya sendiri pun juga masih belajar tentang yang nama sinking fund. Nah, untuk singkatnya, sinking fund ini adalah salah satu hal yang ingin kita beli atau suatu keinginan, yang mana untuk dananya kita tidak mengganggu dana utama atau dana yang udah kita rincikan. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel ini, oke? Nah guys, balik lagi ke my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, saya jelasin dulu sedikit tentang yang namanya sinking fund. Nah, pasti teman-teman dalam setiap bulan itu pasti ada sesuatu yang ingin dibeli ya. Apakah itu untuk membeli handphone, apakah itu untuk membeli tas baru, baju baru, atau bahkan renovasi rumah sekalipun, atau membeli mobil atau membeli motor. Tentunya ini tentu harus ada perencanaan yang matang ya, sehingga untuk dananya kita tidak mengambil dari dana yang udah kita susun atau dana utama, kemudian juga nggak minjem sana sini, apalagi jika ingin membeli handphone itu jangan sampai kita melakukan minjem uang siapapun ataupun malah pinjaman online atau bahkan kartu kredit, kecuali jika teman-teman memang sanggup membayarnya, memang ada budgetnya untuk membayar cicilan setiap bulannya, itu nggak masalah. Namun bagi kita yang memang nggak memiliki dana cukup untuk membayar cicilan, cukup teman-teman lakukan dengan metode sinking fund. Nah, sinking fund ini sebenarnya udah lama ada, udah banyak juga yang menggunakan metodenya. Di sini sinking fund ini adalah dana khusus yang dipisahkan untuk mempersiapkan pengeluaran tertentu di masa depan ya. Jadi apakah misalkan teman-teman mau beli handphone ataupun mau beli tas ya. Jadi selama ini banyak orang ngira sinking fund ini adalah istilah lain ya, guna untuk menyebutkan dana darurat. Padahal untuk keduanya ini merupakan sesuatu yang perbedaannya yang sangat signifikan. Jadi sebenarnya apa sih sinking fund itu dan bagaimana sih rumus perhitungannya? Nah, sinking fund ini adalah anggaran keuangan khusus untuk memenuhi suatu kepentingan di masa mendatang. Jadi setiap kita harus mengumpulkan sinking fund ini dengan tujuan berbeda-beda ya, yang seperti yang saya contohkan tadi. Apakah itu untuk dana lebaran, apakah itu untuk dana liburan, atau untuk dana menikah, modal usaha, atau hal-hal lain, itu dalam untuk jumlah yang besar. Nah, untuk dalam jumlah yang kecil misalkan ya, apakah untuk membeli baju, apakah itu untuk membeli make up, atau ada sesuatu yang tas barangkali yang ingin kita beli ya. Jadi sangat berbeda sekali dengan yang namanya dana darurat ya. Untuk dana darurat ini perbedaannya untuk dari segi urgent pemakaiannya. Untuk dana darurat dan sinking fund ini dari segi pentingnya pengguna, dana darurat ini anggaran keuangannya khusus kepentingan darurat dan mendesak ya. Sedangkan sinking fund ini alokasi yang disisihkan secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jika untuk dari jumlahnya, sinking fund ini dan dana darurat ini juga sangat berbeda. Untuk alokasi dana darurat biasanya kita menyiapkan idealnya minimal 3 kali dari pengeluaran bulanan kita. Nah, sementara untuk dana sinking fund ini berdasarkan nominal dari beberapa aspek yang akan kita beli. Ya, misalkan teman-teman ingin membeli tas dengan harga misalkan 1 juta rupiah. Jadi teman-teman harus nabung targetnya untuk berapa kali, nominalnya juga berapa, sehingga totalnya menjadi 1 juta rupiah. Nah, dari segi prioritasnya, perbedaan dari dana darurat dan sinking fund ini, dari segi prioritasnya untuk dana darurat ini mempunyai prioritas yang sangat utama sebagai uang yang kita anggarkan ya. Jadi itu merupakan sangat prioritas kita. Yang namanya dana darurat pasti itu sangat prioritas. Nah, sedangkan sinking fund ini digunakan untuk alokasi anggaran untuk kita memenuhi keinginan kita yang sifatnya sebenarnya tidak mendesak ya teman-teman ya. Nah, kita langsung lihat lagi gimana sih Kak
cara kita bikin sinking fund-nya. Nah, jadi silakan teman-teman simak video saya. Ini saya sudah saya pisahin ya yang namanya amplop sinking fund. Sebenarnya saya untuk sinking fund pertama ini saya ingin mengalokasikan sedikit dana saya untuk membeli dompet anggaran yang memang saya belum punya, teman-teman ya. Jadi di sini saya menganggarankan untuk nominal yang paling kecil dulu, yaitu adalah Rp150.000, di mana ini saya ingin mengumpulnya sebanyak 75 kali. Itu untuk waktunya itu tergantung teman-teman, apakah teman-teman bisa menyelesaikan untuk tabungan sinking fund dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan, itu terserah teman-teman ya, itu berdasarkan kesanggupan kita. Nah, di sini saya coba the power of 2000. Nah, di sini saya menyisihkan setiap uang 2000 bisa saya tabung dalam tabung sinking fund yang gunanya untuk saya membeli sesuatu dengan harga Rp150.000 ya. Nah, di sini saya udah bikin tabelnya. Ini untuk saya checklist ketika uangnya masuk. Nah, jadi contohnya ya teman-teman ya, saya udah checklist sebanyak 5 checklist. Nah, ini udah saya kumpulkan. Silakan teman-teman masukkan ke dalam amplop yang udah disediain ya. Ini pertama teman-teman bikin dulu nih berapa targetnya untuk beli apa, misalkan untuk beli handphone. Nah, untuk beli handphone tentu teman-teman harus menyiapkan dananya setidaknya lebih dari 2 juta rupiah atau bahkan lebih dari 1 juta atau 1 juta ya. Nah, ini saya hanya ingin membeli dompet anggaran ya, karena saya memang belum punya, jadi harganya saya targetkan Rp150.000 dengan 75 kali saya nabung, nanti saya akan kebeli sesuatu yang saya inginkan. Nah, jadi silakan teman-teman catat ya apa-apa aja yang teman-teman butuhkan, kemudian berapa nominalnya. Nanti silakan teman-teman catat di anggarannya. Nah, di sini saya maksud ya, sini ada alokasi ya, sinking fund. Sinking funds untuk teman-teman anggarkan di bulan Agustus ya. Walaupun tidak tercapai di bulan Agustus, teman-teman bisa lanjut di bulan berikutnya. Nah, di sini untuk alokasinya, targetnya ya, alokasi target dananya sebesar Rp150.000. Jadi silakan teman-teman bikin ini dulu ya tabelnya, biar gampang untuk kita mengeceknya apakah saldo kita bertambah atau tidak setiap bulannya. Jadi untuk sinking fund ini nggak ditargetkan per bulan teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa mengumpulkan seperti saya jangka untuk itunya 75 kali. Jadi tergantung teman-teman mau bikin kolomnya berapa, bisa 100 kali atau kalau mau cepat bisa 10 kali atau 5 kali ya. Jadi tergantung dengan nominal yang kita isi ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bikin dulu kolomnya agar mempermudah kita dalam pengecekan. Nah, di sini. Ini perdana saya mencoba melakukan nabung menggunakan sinking fund ya. Jadi saya gunakan untuk nominal yang terkecil dulu ya. Jadi di sini ada targetnya. Kita akan bikin targetnya adalah Rp 150.000 ya teman-teman. Kemudian sini ada kategorinya. Kategorinya di sini misalkan tas ya, tas atau dompet. Tas atau dompet. Nah, di sini saldo. Jadi selama bulan Agustus teman-teman udah berapa menyisihkan dana untuk sinking fund-nya. Nah, nanti silakan teman-teman bikin saldonya di sini. Jika udah tercapai, silakan dibikin di sini dan silakan diwarnai di bagian kertas yang sudah teman-teman sediain. Seperti contoh ini silakan dimasuk ke dalam amplop ya. Jadi nggak harus kita memiliki dompet anggaran, pakai amplop pun juga bisa. Yang penting konsistennya dan juga rajin dalam ini mencatat semua pengeluaran yang ada ya teman-teman ya. Nah, itu dulu informasi dari saya tentang sinking fund, yang mana ini perdana bagi saya untuk mengisinya.
Nah, jadi jika teman-teman ingin membeli sesuatu, silakan disisihkan dananya setiap bulan ataupun bikin target sinking fund seperti yang saya sampaikan ini. Nah, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.